Dapur itu kan pusatnya kegiatan di rumah ya. Tapi tahu nggak sih, di balik semua makanan lezat yang kita siapin, ternyata ada bahaya yang sama sekali nggak kelihatan, nggak ada baunya, dan nggak ada rasanya. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa aja bahaya tersembunyi itu. Pernah nggak sih lihat sisa makanan semalam di kulkas? Kelihatannya sih oke-oke aja, baunya juga masih enak. Tapi yakin nih masih beneran aman buat dimakan? Jawabannya bisa jadi bikin kaget loh. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Kita tuh sering banget ngandalin indera kita buat menilai makanan ya. Selama nggak ada jamur atau bau aneh, kita anggap aman. Padahal bakteri penyebab keracunan itu bisa berkembang biak sampai ke tingkat yang berbahaya tanpa mengubah penampilan, bau, atau rasa makanan sedikit pun. Oke, supaya kita bisa melindungi diri, kita harus tahu dulu medan perangnya di mana. Yuk kita kenalan sama konsep kunci ini, zona bahaya suhu. Coba perhatiin rentang suhu ini. Kalau di bawah 5 derajat Celcius, pertumbuhan bakteri itu melambat. Di atas 60 derajat, mereka berhenti tumbuh, bahkan bisa mati. Tapi, di antara suhu itu, wah itu surganya mereka. Bakteri bisa pesta pora dan beranak pinak dengan kecepatan super. Itulah yang kita sebut zona bahaya. Dan ini nih yang bikin ngeri. Pertumbuhan bakteri paling cepat itu justru terjadi di suhu sekitar 37 derajat Celcius. Familiar kan sama angkanya? Yep, itu suhu normal tubuh kita. Artinya apa? Bakteri ini emang udah beradaptasi sempurna buat tumbuh subur di dalam tubuh kita kalau kita kasih kesempatan. Jadi, siapa aja sih musuh-musuh tak kasat mata ini? Sebenarnya ada banyak banget. Tapi yuk kita kenalan sama 2 biang keladi yang paling sering kita temui di makanan sehari-hari. Pertama, ada Bacillus cereus, si iblis nasi goreng. Kenapa disebut gitu? Soalnya, sporanya ini kuat banget. Bisa bertahan pas nasi dimasak. Nah, kalau nasinya kita diemin di suhu ruang, sporanya bisa bangun lagi dan mulai memproduksi racun. Terus, yang kedua, ini lebih bahaya. Namanya Clostridium botulinum. Dia ini jagonya makanan kalengan yang prosesnya nggak bener. Dia tumbuh subur di lingkungan tanpa oksigen dan menghasilkan salah satu racun paling kuat di dunia. Oke, kita udah kenal masalahnya, sekarang waktunya kita bahas solusinya. Kabar baiknya adalah kita bisa kok ngelawan bakteri-bakteri ini. Kuncinya simple banget, kendalikan suhunya. Nah, ini dia panduannya. Intinya itu cuma satu mantra sederhana ini. Jaga makanan panas tetap panas dan makanan dingin tetap dingin. Semua aturan keamanan pangan itu ya berpusat di prinsip ini, yaitu menjauhkan makanan dari zona bahaya. Simple tapi penting banget. Nah, pas mau mendinginkan makanan, jangan langsung masukin panci yang masih panas ngebul ke dalam kulkas ya. Itu malah bikin proses pendinginannya lama dan makanannya kelamaan ada di zona bahaya. Jadi, pakai metode 2 tahap. Tahap pertama, dinginkan dari 60 ke 21 derajat dalam waktu kurang dari 2 jam. Ini fase paling kritis. Terus, lanjutkan pendinginan sampai di bawah 5 derajat dalam 4 jam berikutnya. Mau tips jitu? Pindahin makanannya ke beberapa wadah yang lebih kecil dan ceper biar dinginnya lebih cepat merata. Terus gimana soal mencairkan makanan beku? Kita sering tergoda ninggalin ayam beku di meja dapur semalaman kan? Wah, itu ide yang buruk banget. Cara paling aman itu ya di dalam kulkas, walaupun emang paling lambat. Pakai microwave sih cepat, tapi berisiko, dan makanannya harus langsung dimasak saat itu juga. Nah, kalau dibiarkan di suhu ruang, itu sangat tidak aman. Soalnya, bagian luar makanan sudah masuk ke zona bahaya, sementara bagian dalamnya masih beku. Jadi cara terbaik itu jelas di dalam kulkas. Emang sih butuh perencanaan, seringnya butuh waktu semalaman. Tapi keamanannya sepadan banget. Ada beberapa tips penting nih. Bungkus makanannya biar cairannya nggak netes kemana-mana. Dan selalu taruh daging mentah di rak paling bawah. Ini buat mencegah cairannya netes ke sayuran atau makanan siap saji yang ada di bawahnya. Kalau dari semua penjelasan ini ada satu aturan praktis yang wajib banget kamu ingat, inilah dia. Aturan ini bakal jadi panduan utama kamu buat menangani makanan yang dibiarkan di suhu ruang, misalnya pas lagi ada pesta atau piknik. Ini pertanyaan yang paling sering muncul kan? 1 jam masih aman nggak ya? Kalau 3 jam gimana? Tenang, untungnya ada panduan yang sangat jelas untuk ini. Nah, ini dia aturan emasnya. Kalau makanan ada di zona bahaya kurang dari 2 jam, makanan itu masih aman buat dimakan atau dimasukin lagi ke kulkas. Kalau udah antara 2-4 jam, waktunya udah mepet. Kamu harus langsung mengkonsumsinya saat itu juga. Jangan dimasukin kulkas lagi ya. Dan kalau udah lebih dari 4 jam, permainan selesai. Langsung buang, nggak ada tawar-menawar. Pada akhirnya, prinsipnya sederhana banget. Kalau kamu ragu, buang saja. Mungkin terasa sayang, tapi resikonya sama sekali nggak sepadan. Kesehatan kamu jauh lebih berharga daripada semangkuk makanan sisa, kan? Jadi, yuk kita kembali ke dapur masing-masing. Coba deh intip isi kulkas dan meja makan sekarang.
Dengan pengetahuan baru ini, kamu punya kekuatan buat memastikan setiap hidangan yang kamu sajikan itu bukan cuma lezat, tapi yang paling penting, aman.